Shalom. Puji nama Tuhan, sungguh sukacita yang luar biasa kita dapat beribadah bersama-sama kembali walaupun secara online. Tapi saya percaya kita tetap dapat merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Mari sebelum mulai ibadah kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami sangat bersyukur dan oleh sebab itu kami akan menaikkan pujian penyembahan kami hanya kepadamu Tuhan, dan kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Kami akan mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Mari sama-sama kita angkat pujian ini dari awal. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Sungguh kita punya Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang mulia, amin. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. See
Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Besar dan ajaiblah karyamu Tuhan, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi katakan, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebelum kita mendengarkan firman, kita mau berdoa dulu. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Engkau masih memberi kami waktu dan kesukaan dalam memuji membesarkan nama-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kau pakai hamba-Mu Tuhan, dan Engkau juga mau berkati anak-anak-Mu yang mendengar, juga rekan-rekan guru yang ikut mendengarkan, yang ikut beribadah pada pagi hari ini. Kami alaskan ini semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan, ketemu lagi pada ibadah SMA Kristen Pelita Kasih hari ini.
Tema hari ini, menjadi tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Kenapa demikian? Ya, seiring waktu usia kita akan terus bertambah. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, setiap hari usia kita bertambah. Nah, sekarang yang menjadi tantangannya, adakah kedewasaan kita bertumbuh sesuai dengan banyaknya usia kita saat ini? Dalam pendidikan ada yang namanya TK, naik SD, SMP, dan kemudian tahap SMA, tingkat SMA di mana anak-anakku berada sekarang, di mana kita ada sekarang di SMA. Nah, sesuai dengan tingkatan SMA, ini tingkatan akhir dari pendidikan. Setelah itu yang siswa ya, setelah itu anak-anakku dari SMA akan naik ke mahasiswa. Artinya bukan orang biasa lagi, bukan siswa biasa lagi, bukan usia yang anak-anak lagi. Tentu saja menjadi siswa di tingkat akhir, menjadi siswa di SMA sudah dituntut harus menjadi manusia, harus menjadi anak yang dewasa. Nah, setiap tahun, semua ulang tahun kan, malah itu yang ditunggu, dapat kado, cari kado, tunggu kadonya nih ulang tahun. Nah, yang SMA mungkin malah sudah ada yang lihat-lihat nih, sudah ada yang senter-senter bella, orang bilang lihat-lihat dari jauh. Nah, pas ulang tahun itu yang tunggu ya bunga lah, coklat lah, atau apapun. Biasa momen ulang tahun digunakan untuk yang lagi senter-senter bella tuh untuk memberi surprise. Nah, kita juga yang lagi ulang tahun itu yang ditunggu kan. Si dia kasih apa ya? Jangan cuma chat doang. Giliran saya ulang tahun dia diam-diam. Nah, pada saat kita ulang tahun usia kita bertambah. Adakah kedewasaan itu juga bertambah? Kedewasaan bertambah bisa kita lihat dari sikap karakter kita di rumah. Yang bisa lihat tentunya orang-orang yang ada di rumah. Dalam hal ini ada papa mama, yang mungkin tinggal sama opa omanya, ada opa oma, atau yang punya saudara-saudara, ada adik, ada kakak, mereka lah yang lebih dulu melihat kedewasaan kita. Nah, Memsera harap dengan usia yang bertambah, kedewasaan sikap pun bertambah. Sekarang Memsera akan memperlihatkan apa itu kedewasaan menurut Alkitab. Kedewasaan rohani tentunya ya. Nah, dalam Alkitab 1 Korintus pasal 14 ayat 20 dikatakan, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Nah, menjadi dewasa dalam pemikiran itu bukan hal yang bisa instan, langsung. Kedewasaan itu melalui proses, ada proses yang harus dilewati. Anak-anak yang menjalani proses, yang menikmati prosesnya, tentu sekarang berada pada taraf dewasa. Tapi banyak juga anak-anak yang menolak proses itu dan tetap tinggal seperti anak-anak. Nah, dalam Ibrani 5 ayat 14 dikatakan, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, yang diharapkan dari seorang yang dewasa ialah mampu membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Untuk situasi kita saat ini, kita tidak menginginkan situasi ini. Tentu anak-anakku semua tidak pernah membayangkan dalam hidupnya akan belajar seperti ini, daring. Tentu anak-anakku semua juga tidak pernah membayangkan akan ada situasi di mana kalian di rumah saja, pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, ya. Tentu tidak ada yang pernah membayangkan seperti itu kan. Tapi ternyata Tuhan mengizinkan ini terjadi. Nah, orang-orang yang tidak dewasa hidupnya akan penuh dengan keluhan. Ini gara-gara pandemi, ini gara-gara COVID, ini gara-gara pemerintah.
Tapi orang yang dewasa, dia akan tahu maksud dan rencana Tuhan dalam hidupnya. Dia akan tahu memanfaatkan situasi. Dia akan tahu mengubah tantangan ini menjadi peluang. Contoh saja, Memsera tuh rada-rada gaptek ya, tapi begitu pandemi harus mengajar kalian lewat media elektronik, mau ndak mau ya utak-atik juga. Akhirnya puji Tuhan bisa mengajar lewat Zoom, bisa bikin kelas melalui Classroom, bisa periksa tugas-tugas kalian. Bahkan Memsera juga banyak melihat anak-anak yang berkembang talentanya selama pandemi ini. Tapi bagi yang sibuk menyalahkan pemerintah, sibuk menyalahkan corona, dia tidak akan berkembang sama sekali. Dia akan terus tinggal dalam kemalasan, dia akan terus tinggal dalam pemikiran yang kanak-kanak. Nah, kita banyak tinggal di rumah nih ya. Biasanya kita dari pagi ke sekolah sampai sore baru masuk rumah lagi. Sampai rumah ya mungkin mandi, istirahat sebentar, kerjakan tugas, atau mungkin yang ada tugas ibadah, ikut beribadah, melayani. Sekarang di rumah terus. Tantangannya apa yo? Yang punya adik, yang punya kakak lebih kencang bertengkarnya ya, karena sudah kumpul terus. Nah, sama papa mama juga begitu. Ya, sekarang malah kelihatan mama sudah bisa lihat, oh ternyata anakku ini ya malas ya. Dia habis belajar itu bukannya bantu saya, malah main HP, malah tiduran. Nah, yang saya harapkan untuk anak-anakku yang sudah bertumbuh dewasa, bukan hanya usia berdewasa, pemikiran pun dewasa, sikap menjadi dewasa. Nah, anak-anak yang ada di rumah, taulah menempatkan diri. Ya, selesaikan tugas dan kewajibanmu sebagai siswa. Ingat, sebagai anak pun kalian punya tugas dan kewajiban. Sebagai saudara juga ada, harus bisa menjadi pendamai, harus bisa menjadi pelindung, harus bisa membawa sukacita di tengah keluarga. Rasul Paulus, Memsera ambil di sini, Memsera kutip ayat dari Rasul Paulus. Rasul Paulus dalam suratnya 1 Korintus pasal 1 ayat 3. Di sini Rasul Paulus berbicara tentang perselisihan. Memsera tidak baca semuanya ya pasal 3 itu, tapi di sini ada yang Memsera garisi. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Jadi dari ayat ini Rasul Paulus mengajarkan kita bahwa kita hidup di dunia ini tidak ada yang lebih baik dari orang lain. Yang saya lebih baik, yang sana jelek, atau dia lebih baik dari kamu, tidak ada. Dia lebih berguna dari kamu, tidak ada seperti itu. Dalam pelayanan Rasul Paulus mengajarkan kita bahwa semua kita bekerja. Adapun hasil yang kita terima itu bukan usaha kita, tapi merupakan pekerjaan Tuhan. Nah, di sini Rasul Paulus mencontohkan rekan sepelayanannya Apolos ya. Yang satu menanam, yang satu menyiram. Dua-dua kerja kan? Kan kalau yang satu tidak menanam, apa yang mau disiram? Ya. Kalau yang satu menanam, terus yang lain tidak menyiram, apa yang Tuhan mau tumbuhkan? Kembali lagi, ora et labora, itu moto Memsera dari dulu ya, ora et labora, bekerja dan berdoa. Jadi tidak ada Tuhan tidak bisa bekerja sekalipun kita doa puasa, panggil nama Tuhan. Kita mau ujian nih ya, enggak belajar, kita malah pilih doa puasa, enggak usah saya belajar, main game maka saja, habis itu saya doa. Puasa ceritanya, habis main game doa, besoknya puasa lagi, habis main game doa. Terus berharap pas ujian bisa jawab. Omong kosong,
Tuhan tidak akan bekerja dalam hal itu. Tuhan hanya bisa bekerja melalui usaha kita. Ora et labora. Jadi satu menanam, satu menyiram, Tuhan yang menumbuhkan. Tidak ada yang dapat kita banggakan sebagai manusia. Kami guru-guru pun seperti itu. Kami mengajar sepenuh hati, kami mendidik dengan kasih. Tapi kesuksesan kalian ada di tangan kalian. Kalian yang dewasa pasti sukses. Tapi kalian yang tetap tinggal dengan sikap kanak-kanak, dengan sifat anak-anak yang tidak mau berubah, yang tidak mau bertanggung jawab dalam tugasnya, tidak akan berhasil juga. Kita tidak bisa menipu. Kita tidak bisa mengatur Tuhan. Tuhan, saya setia loh, saya berdoa loh. Tapi apa yang kita inginkan kita tidak usahakan. Kita ingin pintar tapi tidak belajar. Kita ingin sukses tapi tidak berusaha. Tidak akan bisa Tuhan bekerja sekalipun Tuhan mengasihi kita. Tuhan tetap butuh upaya kita. Tuhan tetap butuh usaha kita. Bukti sebagai orang yang dewasa, dia akan berusaha melakukan yang menjadi tugas dan kewajibannya. Nah, yang terakhir dalam Filipi 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi semua yang di belakang kita, semua yang sudah berlalu, termasuk usia kanak-kanak kita, harus kita tinggalkan. Sekarang kita menatap ke depan. Usia kita bertambah, kedewasaan pun harus bertambah. Tugas dan tanggung jawab kita sudah menanti. Lakukan semaksimal mungkin. Lakukan dengan sebaik-baiknya. Versi terbaik dari dirimu. Keluarkan itu. Maka Allah sebagai sumber hikmat, sumber damai sejahtera akan menyertaimu, akan memberkatimu. Kalian akan tumbuh jadi anak yang sukses. Tidak hanya di rumah, tidak hanya pendidikan, bukan hanya orang tua, keluarga yang menikmati kesuksesanmu, tapi di sana nama Tuhan dimuliakan. Berkat Tuhan terus melimpah dalam dirimu dan melalui dirimu memberkati keluargamu. Demikian renungan firman pada pagi hari ini. Puji Tuhan, Mem Sera berdoa anak-anakku semua tetap tumbuh jadi anak yang dewasa, baik jasmani juga rohani. Anak yang dewasa rohani tentu sikapnya di rumah pun pasti dewasa. Orang tua senang, orang tua bangga, nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Hamba menyerahkan firman ini Tuhan. Hamba telah selesai berbicara, tapi Roh Kudus-Mu akan terus tinggal bersama kami, bersama anak-anak-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu akan terus mengingatkan mereka untuk menjadi generasi yang dewasa, siap menghadapi tantangan, dan mereka bisa bertanggung jawab untuk diri mereka, untuk lingkungan mereka, dan nama-Mu dipuji dan dimuliakan melalui mereka, sehingga berkat-Mu melimpah atas diri mereka. Engkau tetap menyertai mereka hingga akhir nanti. Terima kasih ya Bapa. Kami selesaikan hari ini, renungan ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau,
tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Baik, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita juga tadi sudah menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, ketika kami sudah menaikkan puji-pujian, pengagungan dan penyembahan kami kepadamu. Kami juga sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan besar keyakinan kami Tuhan bahwa firman-Mu akan menghadirkan pemulihan dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu akan memberikan kekuatan yang baru kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang bisa selalu mempraktekkan kebenaran-kebenaran firman dalam kehidupan percaya kami. Terima kasih Tuhan, kami akan tetap bersatu hati berdoa untuk SMA Kristen Pelita Kasih. Sekolah ini Tuhan kami serahkan sepenuhnya di dalam kendali Tuhan, di dalam turut campur tangan Tuhan. Biarlah Tuhan lewat sekolah ini Tuhan benar-benar memberkati, dan tentunya sekolah ini akan melahirkan generasi-generasi yang cemerlang, generasi-generasi yang tangguh, generasi yang militan di dalam Kristus dan selalu berani berkata tidak buat dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga tetap berdoa untuk pihak yayasan, kepala sekolah yang nanti terpilih, siapapun itu Tuhan, Engkau kiranya memberkati, dan kami terlalu percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik buat sekolah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk staf para guru juga, kiranya Engkau memberkati mereka, berikan hikmat selalu kepada mereka sehingga mereka bisa melakukan segala tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Anak-anak didik kami Tuhan, kami serahkan sepenuhnya dalam kendali Tuhan. Tuhan berikan hikmat kepada mereka, berikan semangat selalu kepada mereka Tuhan, sehingga mereka tetap memiliki semangat untuk memberi yang terbaik buat studi mereka. Terima kasih orang tua dari anak-anak didik kami juga Tuhan, kiranya Engkau memberkati apapun yang diusahakan dan dikerjakan. Tuhan turut campur tangan, dan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih, inilah doa ucapan syukur kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam kendali Tuhan. Kami akan tetap mengandalkan Tuhan, Tuhan yang